Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MJT TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Doa kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa MJT TV, penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali, bisa jumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-131. Seperti biasa di episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari gimana Mas? Alhamdulillah baik Mas Anis. Baik Mas Anis ya? gimana kabarnya? Saya alhamdulillah baik. Walaupun tadi ada sedikit prodi di jalan ya. Tapi alhamdulillah kita tetap bisa ngopi, bisa istiqomah dalam rangka untuk menyajikan program kebaikan buat para penonton. Nah Mas Aldi, untuk kali ini kita ingin ngobrolin apa Mas? Nah ini ngobrolin sesuatu yang mungkin sepanjang sejarah manusia itu sering jadi persoalan Mas Anis. Kenapa kok jadi persoalan? Karena ini kan kita akan membahas tentang kebahagiaan Mas Anis. Oh kebahagiaan. Kira-kira Mas Anis hari ini bahagia enggak? Iya, bahagia harus bahagia. Oh bahagia. Karena kalau orang tidak bahagia berarti tidak menunjukkan rasa syukurnya. Oh gitu. Berarti bahagia termasuk rasa syukur kita kepada Betul, Allah juga gitu. walaupun kondisi orang kan beda-beda. Ada yang mungkin di bawah, tengah, di atas, tapi kan rasa bahagia harus tetap ditanamkan. Tapi kalau Mas Anis kalau bahagia itu biasanya karena apa Mas Anis? Ya karena mungkin suasana hati, suasana hati, suasana pikiran yang membuat kita tuh bisa berbahagia. Berbahagia. Jadi walaupun dalam kondisi yang di bawah, tapi kalau suasana hati itu sedang baik-baik saja, itu ya bisa merasakan kebahagiaan. Nanti terus melahirkan rasa syukur. Kalau bahagia saya sebenarnya sederhana sih Mas Anis. Apa Mas? Melihat senyum di wajahnya sudah bikin bahagia. Yang mana? Yang mana coba? Yang mana coba Mas Aldi? Biar Tuhan dan saya aja yang tahu gitu. Mas Anis. Nah, ngomongin kebahagiaan itu kan saya pernah dengar makalahnya Imam Ghazali itu kan, ciri manusia kan ada 4 Mas Aldi. Iya. Yang pertama itu sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Jadi itu bejo kalau dalam bahasa Jawa itu kan bahagia. Iya. Bahagia di dunia tapi di akhirat itu celaka. Yang kedua sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Celaka di dunia tapi di akhirat bahagia atau bejo kan itu. Yang ketiga sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, yang terakhir ini yang kita jangan. Iya, Jangan sampai kita menjadi orang yang sa'iyun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Neng dunya ki wis ciloko. Neng akhirat juga ciloko. Nah, itu bahagia menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali. Nah, tapi kan kita belum terkonfirmasi. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah itu betul, kita punya narasumber yang hebat untuk kalian Mas Aldi. Ya, siapa ini Mas Anis Langsung kira-kira? kita panggil aja ya. Ya, langsung aja Mas Anis. Untuk Habib Mustafa Al-Muhdor bisa gabung dengan kita. Monggo Habib. Monggo Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Habib. Habib, sehat. Alhamdulillah. Ini ketemu lagi nih setelah sekian lama kita nggak ketemu. Betul. Nah, ini saya banyak apa namanya PR dengan jenengan ini, karena banyak janji yang belum bisa ditepati, termasuk kali ini. Habib, ini tadi saya Mas Aldi sudah ngobrol tentang apa itu kebahagiaan. Nah, kira-kira itu menurut jenengan dalam ajaran Islam definisi bahagia itu seperti apa, Habib? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bahagia itu apa ya? Nanti kita secara umum dulu ini. Bahagia itu relatif nanti, Mas. Oke, relatif. Berarti setiap individu punya. Setiap individu itu nanti punya sesuatu yang unik, bisa sesuatu itu bisa menarik dia kepada kebahagiaan. Nah,
nanti kebahagiaan itu ternyata ada yang dibolehkan syariat, ada yang tidak dibolehkan syariat. Karena kita ini beragama Islam, maka dari itu kita harus mengikuti kebahagiaan yang diperbolehkan oleh syariat. Sedangkan kebahagiaan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, kita harus menjauhkannya. Karena memang tujuan syariat Islam diturunkan, ada agama Islam ini kan untuk apa? Mengekang kemauan-kemauan kita ini. Kita kan maunya banyak ini. Maunya maksiat, kita itu senang maksiat, senang dolan, senang apa? Senang belanja juga di shopping. senang shopping. Nah, dari semua kemauan kita, semua kesenangan kita, ini kan ada yang dibolehkan syariat, ada yang tidak dibolehkan syariat. Selagi kita beragama Islam, berarti kebahagiaan itu harus dikekang dengan koridor yang sudah dibatasi oleh syariat. Maka dari itu kalau kita mau mendefinisikan mendefinisikan kebahagiaan itu agak sulit sebenarnya. Mungkin saya mengatakan seperti ini, kebahagiaan itu adalah keadaan di dalam jiwa. Keadaan di dalam jiwa yang membuat kita itu kayak nyaman. Itu kebahagiaan. Berarti ini perihal jiwa nggih, Beb? Perihal jiwa. Karena kalau kita lihat dari segi zahirnya itu ada orang banyak yang ketawa, kayaknya senang, cuman dalam hatinya apa? Sedih itu. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu ada di dalam jiwa. Seperti itu. Maka dari itu kita itu terkadang, apalagi di zaman yang penuh Fata Morgana ini kebohongan, manipulasi. Iya, tak pikir tuh hoax itu hanya ada di berita. Ternyata diri orang itu bisa menjadi hoax itu. Ya, banyak topeng-topeng. Maka dari itu kita tidak bisa, terkadang ya kita tidak bisa menilai orang, oh dia ini lagi bahagia, dia ini lagi sedih. Kecuali kita tahu kriteria dia seperti apa, mungkin kita mengerti. Ya, karena kalau kita dekat dengan orang kan berarti sudah tahu. Iya, kalau betul. jarang ketemu kan nggak tahu kalau dia lagi baik atau tidak. Betul. Jadi gini, Bib, kebahagiaan itu lebih condong ke jiwa ya, bukan ke fisik seseorang. Bukan. Kan karena hari ini kan Tuhan kadang banyak ya, Bib ya. Manusia itu mengejar dunia lewat tampilan fisik. Itu tujuannya untuk bahagia, Bib. Itu masalah nggak, Bib? Sebenarnya tidak masalah, Mas. Maka dari itu kejarlah apapun yang bisa membuat bahagia kita, akan tetapi harus diingat di sana ada garis merah yang tidak boleh kita lewati, yaitu garis merah yang sudah digariskan oleh syariat. Makanya mau healing ya healing, mau shopping ya shopping. Cuman tetap di koridor syariat itu. Kalau misalkan kita ini sudah mengaku diri kita Islam, kita benar-benar harus memegang ajaran itu. Karena kalau misalkan kita di satu sisi mengaku kita ini agama Islam, cuman di sisi lain kita tidak peduli dengan ajaran, ini kan kayak kontradiksi gitu. Nggak nyambung. Iya, sampean misalkan Mas, sampean mengakui sampean warga negara Indonesia, cuman sampean tidak mengakui undang-undang dasar. Ini kan kontradiksi. Tidak taat aturan gitu. Iya, tidak taat aturan. Jadi apa yang kita omongi itu tidak sesuai perilaku kita nantinya. Nah, maka dari itu kebahagiaan itu di dalam syariat ya, di dalam syariat itu diperbolehkan. Bukan hanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh syariat. Akan tetapi tetap, makanya di Al-Qur'an itu sampai ada qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya Allah kalian berbahagialah. Nah, kok belakangan ini bukan belakangan ini, banyak orang-orang yang bahagia itu bukan karena rahmatnya Allah, bukan karena hadir pengajian, bukan karena sudah sholat, bukan karena itu dia bisa berbakti kepada kedua orang tua. Bahagianya dia itu hanya material gitu. Mendapatkan uang. Oke, itu tidak apa-apa. Saya tidak mengatakan itu salah. Cuman kalau misalkan kita hanya memfokuskan kebahagiaan saya itu harus berbentuk materi, itu kayak agak aneh untuk jiwa kita itu. Seperti itu. Itu mungkin kebahagiaan yang semu kalau menurut Habib. Artinya kan nggak bisa abadi gitu kan, Habib. Betul. Kalau tadi perihal jiwa, itu kan berarti kebahagiaan itu letaknya di dalam jiwa kita, gitu. Nah, jiwa itu bisa bahagia itu karena apa biasanya, Bib? Kan pasti ada treatment khusus lah untuk jiwa kita itu biar bahagia itu seperti apa, dan esensi jiwa itu sebenarnya hakikatnya seperti apa gitu. Nah, kita itu bisa bahagia dengan apa? Nanti yang saya katakan relatif itu di situ. Banyak sebagian orang itu bahagia kalau misalkan dia itu sholat. Bisa sholat jamaah 5 waktu itu dia bahagia. Ya contohnya Rasulullah SAW itu kalau beliau itu kalau
sudah lagi sumpek, idza ghammahu syai'un, kalau misalkan beliau lagi sumpek dengan sesuatu, beliau manggil Bilal, arihna biha ya Bilal. Hibur kami dengan sholat. Berarti kan kebahagiaan Rasulullah ini didakwah di dalam hal-hal yang bisa meridhoi Allah. Seperti itu. Yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang mendekatkan diri kita sama Allah. Nah, inilah yang diambil para ulama, para kekasih Allah, orang-orang yang mukmin yang ikhlas. Beda halnya nanti kalau misalkan di kubu lainnya ada orang-orang itu mendapatkan bahagia sesuai apa keinginan dia tidak peduli itu menabrak syariat, tidak menabrak syariat, yang penting saya ini bahagia. Gitu. Padahal Mas, Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu mengatakan, di dunia ini tidak ada kelezatan. Kelezatan di dunia ini semuanya bohong, kata beliau. Mungkin antum pernah dengar ini. Kenapa kok bohong? Misalkan, beliau membagi kelezatan itu ada 3. Lezat dalam memuaskan perut, lezat dalam memuaskan syahwat, lezat dalam memuaskan akal. Nah, semuanya ini bohong. Kecuali satu, lezat dalam memuaskan akal. Lezat dalam memuaskan perut, kita harus makan dan minum. Ternyata itu kelezatan yang semu, yang kata Mas Anis tadi. Kenapa kok semu? Kita itu pas makan atau pas minum itu bukan merasa kelezatan. Kita hanya mencegah diri kita dari sakit, mencegah dari rasa lapar. Buktinya apa? Kalau sampean sudah kenyang, Mas. Iya. Kenyang, sudah kenyang banget, sudah penuh perut ini, terus dihidangkan lagi makanan yang enak banget. Apa kita mau makan habis itu? Ya, enggak. Enggak. Berarti kan itu suatu dalil bahwasanya kelezatan makan itu hanya kelezatan yang semu tadi, yang bohong. Begitu juga kelezatan syahwat. Kelezatan syahwat ya apalagi. Setelah kita melakukan syahwat kita, melampiaskan syahwat kita, ternyata itu hilang begitu saja sudah. Nggak ada rasanya lagi. Seperti itu. Nah, maka dari itu satu-satunya kelezatan yang hakiki itu adalah kelezatan mendapatkan ilmu. Karena setiap orang mendapatkan ilmu, dia tidak pernah merasa kenyang. Makanya dinamakan apa? Kelezatan hakiki. Yang tidak bisa hilang ya. Tidak bisa hilang, dan ini abadi. Makanya Mas, nanti di akhirat itu kelezatan yang paling tertinggi tatkala kita, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tatkala kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ahlus Sunnah berbeda pendapat juga, ada beberapa perkataan, bukan berbeda pendapat, beberapa tafsiran untuk kata-kata melihat Allah ini. Cuman yang penafsiran yang paling konkret menurut saya, melihat Allah ini kita diberitahu sama Allah sifat Allah yang lebih daripada kita diberitahu di dunia. Misalkan di dunia ini kita mengetahui sifat Allah 20. Di akhirat di surga kita diberi lebih lagi. Lebih dari 20. Itu adalah kelezatan yang hakiki. Itu juga berarti diberi ilmu juga. Diberi ilmu, kita mendapatkan ilmu di akhirat. Maka dari itu kata para ulama, nanti orang-orang yang sudah melihat Allah dengan arti yang tadi, mereka itu setelah mendapatkan nikmat tersebut, dihidangkan nikmat surga lagi, mereka itu merasa tidak nikmat lagi. Karena sudah merasakan kenikmatan yang hakiki. Artinya surga itu semu gitu ya. Contohnya Mas, sampai setiap hari makan daging wagyu, tiba-tiba disuguhkan mendoan, ya kan itu kan jadi iki apa iki? Rakolu. Misalkan setiap hari mendoan, tiba-tiba wagyu, mendoan itu jadi apa itu? Ya seperti itu, mungkin contohnya. Artinya ada kelihatan yang sifatnya itu sementara, ada yang sifatnya itu abadi. Betul. Jadi ya jiwa itu seperti tadi Mas, jiwa itu tergantung. Sampai ini senangnya apa, dia akan bahagia dengan hal tersebut. Cuman perlu diingat bahwasanya kebahagiaan itu ada yang kebahagiaan yang hakiki, ada yang kebahagiaan yang bohong tadi. Semua seperti itu. Ini perihal kebahagiaan gitu. Apakah kebahagiaan itu dalam hidup kita lah berarti tiadanya penderitaan, Beb? Kan tapi kalau kita di hidup itu kan pasti ada ya sedihnya, galaunya gitu loh. Nah itu gimana Beb? Kalau kebahagiaan itu di dunia ini, betul kata sampean, bahagianya kita di dunia ini karena tiadanya kesakitan. Kita itu sekarang misalkan bahagia, kenapa bahagia? Karena kita lagi nggak sakit aja. Seperti itu. Itu hanya sebatas tadi menghilangkan rasa sakit. Iya, topeng. Memang benar ada sakit, cuman tidak dirasa gitu. Kita merasa atau tidak dirasa, kita tahu atau tidak tahu, itu memang tetap ada. Jadi tidak mesti kita tahu. Kayak misalkan mungkin selama ini banyak yang berpemahaman, saya itu orangnya seneng kalau makan. Itu sampean bohong.
Sampean itu seneng kalau menahan rasa lapar, bukannya makan. Seperti itu. Ya. Terus gini, Bib. Kan itu kan berarti ada unsur kebiasaan ya, ketika misalkan atau hobi lah. Jadi ketika ada manusia itu punya hobi A katakanlah kita. Nah, ketika misalkan hobi A itu kan mereka senang gitu. Jadi bahagia tuh. Kemudian menjadi kebiasaan kan. Nah, kalau misalkan ini Bib, kebiasaan yang tadi ada negatif, positif. Yang negatif, Bib, ini gimana, Bib? Karena kan ini nanti endingnya kan jadi nggak mau kehilangan hobi itu. Iya. Ya menurut saya nanti ini hobi itu kan kalau dalam ilmu psikolognya nanti itu kebiasaan ya. Kalau hobi itu kan karena kebiasaan. Cuman bedanya karena kita senang terus jadi kebiasaan. Ya, karena kita senang jadi kebiasaan. Ada orang kan tidak senang sesuatu, cuman dibiasakan jadi senang. Iya. Nah, cuman Tresno kalau jalaran saka kulino gitu. iya betul, itu istilah yang paling tepat. Cuman kebanyakan kalau hobi itu dikatakan kepada orang yang memang senang hal tersebut terus dilakoni terus sama dia jadi kebiasaan. Nah, orang yang seperti ini itu dia kalau misalkan hal yang negatif itu tidak bisa kita katakan oh ya wis tidak apa-apa teruskan saja. Kalau misalkan dia tidak mau berpegangan dengan sesuatu yang mengatur dia ya monggo. Ya monggo seperti itu. Tapi yang jelas kan di agama Islam itu kan ada aturannya yang itu betul kan gitu ya. Betul. Nah, kebahagiaan sendiri itu sebenarnya di dalam diri kita atau di luar diri kita, Beb. Soalnya kan kalau kita katakan di dalam diri itu biasanya segala yang membahagiakan diri itu disebut sebagai kebahagiaan. Sedangkan kita terus nggak mikir kebahagiaan orang lain gitu loh, Beb. Kadang malah kita mengambil kebahagiaan orang lain untuk kebahagiaan kita sendiri. Dan itu kira-kira gimana, Beb, kalau menurut saya itu itu kebahagiaan yang liar kayaknya. Jadi ada orang Mas memang kayak tadi itu diantara kebahagiaan yang semu, dengan artian dia itu bahagia kalau misalkan dia menginjak hak orang lain bahasa kasarnya. Kebahagiaan yang seperti ini kan dia juga menahan rasa sakit itu, bukan untuk mendapatkan kenikmatan. Kok bisa? Bayangkan seperti ini contohnya, ada orang dia ini bahagianya kalau menginjak hak orang lain tadi. Itu dia bahagia bukan tatkala mengambil hak orang lain. Dia bahagia karena dia menahan nafsunya atau melampiaskan nafsunya. Rasa sakit nafsu untuk menzalimi hak orang lain itu. Jadi dia. itu kayak pelampiasan gitu, Bib. Pelampiasan aja, seperti itu, pelampiasan syahwat. Itu ya bahagianya nggak abadi gitu ya. Nggak abadi, sangat nggak abadi itu. Ya karena setelah itu dalilnya setelah itu dia bahagia sebentar, habis itu kayak semu lagi, kayak hilang. tabu gitu, hilang lagi. Nyari mangsa lagi gitu ya. Betul. Seperti itu. kalau kebahagiaan sendiri gitu, Beb, itu sebenarnya suatu tujuan dalam hidup atau sebenarnya proses, Beb? Karena kan dalam hidup kita kan ada proses hidup lah gitu. Apakah kita itu dapatnya kebahagiaan seperti tadi yang dikatakan Mas Anis itu ada yang bahagia di dunia terus bahagia di akhirat. Gitu. Apakah yang kita itu harus merasakan penderitaan dulu ketika di dunia, ataukah kita bisa sebenarnya dapat kebahagiaan dulu di dunia gitu? Berakit dulu, kemudian senang kemudian ada istilah juga, Bib. Maka dari itu Mas, kayak tadi kebahagiaan itu kita dapatkan tergantung kemauan kita tadi. Kalau kita ini fashion kita ini bahagia karena kita mendekatkan diri kita kepada Allah, walaupun sulit itu menjadi bahagia bagi kita. Walaupun sulit. Misalkan saya contohkan, ya nggak usah jauh-jauh. Para ulama yang zuhud, para ulama yang pokoknya meninggalkan dunia kayak hidup dia tuh susah banget. Itu kita lihat kan secara kasat mata, ini kan nggak enak hidup dia. Tapi dia merasakan itu enak. Kenapa? Merasa nikmat, dia bahagia itu. Kenapa? Karena yang dia tuju itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka dari itu, kalau misalkan ada orang kok mengejar kebahagiaan di dunia, kita tanya dulu kebahagiaan sampai ini apa? Gitu. Cuman sudah apa ya? Sudah disetir ini makna bahagia ini. Oh, bahagia berarti dapat uang, melampiaskan syahwat dan lain-lain tentang seperti materi itu. juga. Material pokoknya semuanya. Iya betul. Itu saya sepakat, Bib. Kan hari ini kan banyak ya orang-orang itu kerja itu kan sampai lupa waktu. Bahkan punya tanggung jawab di rumah itu sampai ditinggalin gara-gara kerja, pengen ngejar dunia yang lebih kan gitu. Betul. Sampai saya kadang itu prihatin ada suami istri itu kerja
sampai lembur sampai malam. Ya. Padahal di rumah punya anak kan gitu. Anaknya terlantar. Nah, itu apakah juga termasuk bagian dari menyambut kebahagiaan atau bukan, Bu? Menyambut kebahagiaan dengan versi dia. Dengan versi dia. Versi dia yang negatif ya pastinya. Oh gitu. Iya, dengan versi dia. Ya bagi dia itu pasti bahagia, Mas. Hmm. Bagi orang-orang yang misalkan bahagianya itu untuk melakukan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang tidak baik, itu mungkin bahagia bagi dia. Walaupun itu tidak meninggalkan syariat, Bu. Artinya waktunya sholat ada sholat itu. Oh, itu meninggalkan toh. Dia menelantarkan anak apa itu? Oh iya. Iya, meninggalkan itu. Termasuk meninggalkan juga ya. Iya, meninggalkan. Kalau misalkan dia tidak meletakkan ada orang yang mengasuh anaknya dan lain-lainnya, ya jelas menentang syariat itu. Bertentangan dengan syariat. Seperti Berarti itu, jadi. kan itu juga kalau diurut-urutkan atau diperluas lagi, termasuk juga timbulnya kriminalitas, Betul. kemaksiatan merajalela itu Betul. dampak dari karena banyak orang yang mengejar dunia yang semu itu. Betul. Hmm, Kebahagiaan yang kayaknya bahagian yang fata morgana tadi. Ya, yang semu tadi. Kayak itu bahagia padahal dia setelah mendapatkan itu bakal nggak bahagia lagi. Saya sering nasihatin teman-teman saya, sampean kalau lagi sumpek di dunia, lagi ada masalah, jangan coba-coba menyelesaikan masalah itu dengan sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Itu sama saja sampean lagi haus minumnya air laut. Sama saja sampean mau memadamkan api cuman pakai kayu bakar atau pakai bensin sekalian. Iya, iya. Itu percuma. Ada teman saya, dia itu sumpek, misalkan sumpek kerja, akhirnya healing nonton konser yang yaknah itu yang tidak benar. Saya nanti kita ndak bicara hukumnya ya, ndak berbicara hukumnya, terserah itu nanti. Tapi apa manfaat mandorot itu? Manfaat dia bahagia di situ. Balik ke rumah ya sedih lagi dia, sumpek lagi dia, ngadepin kerjaan lagi dan lain-lain. Artinya itu sementara ya. Sementara, maka dari itu kebahagiaan seorang mukmin itu, bagian seorang muslim, tatkala dia bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hambatan. Tanpa Itu hambatan. kebahagiaan dia. Seperti itu. Kalau ini Bib, punya kapasitas terbatas. Tadi kan disampaikan tadi itu kan jadi, keadaan manusia kan beda-beda. Ya. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Artinya punya bagian atau perasaan yang berbeda-beda untuk mencari kebahagiaan. Nah itu biarkan hari ini kan misalnya kan orang pada iri, tetangganya beli apa dia tuh merasa ini. Ya. Nah itu apakah juga termasuk bagian dari penyakit yang merusak jiwa biar bahagia atau gimana? Iya betul. Maksudnya orang-orang yang iri, hasut, dengki. Iya, iya. Itu mereka itu orang-orang yang tidak bisa melihat kebahagiaan dalam diri dia. Sering keluar. Jadi itu orang-orang yang paling parah ya. Kalau di dalam jenjang sosial itu mungkin derajat yang paling parah, yang paling bawah itu orang-orang yang seperti itu. Sering iri, sering dengki, sering hasut. Karena dia di dalam dirinya aja yang paling dekat itu tidak bisa menemukan kebahagiaan. Dia hanya bisa melihat kebahagiaan di orang lain. Serta itu di samping itu dia itu bukannya bersyukur atau sama-sama bahagia, cuman malah menentang kebahagiaan itu. Iri jadinya. Iya, iya. Itu orang-orang yang kesian sebenarnya, nggak dapat bahagia. Kalau misalkan ini irinya gini, ada temen yang sudah punya pasangan, kemudian dia belum, itu gimana itu? Pasangan apa dulu ini? Kalau sudah nikah, Iya, sudah nikah maksudnya. kalau sudah nikah, Pasangan calon presiden kan beda lagi. makanya bahaya ini. Kalau misalkan sudah nikah ya enggak apa-apa. Itu Artinya irinya itu boleh atau tidak? boleh. Cuman dengan syarat jangan sampai kita berharap orang itu, jangan sampai dia berharap Istrinya jadi saya enggak mengatakan jandamu. ya. Dia mengharapkan kenikmatan tersebut dicabut dari orang tersebut. Seperti itu. Artinya jangan sampai kita itu mengambil hak orang lain. Betul. Berharap mengambil hak orang lain juga nggak boleh. Berharap Gitu. mengambil hak orang Gitu. Ya, teman-teman didengarkan ini. Berarti iri hati terus juga penyakit-penyakit hati itu termasuk penghambat kita untuk bahagia juga nggak, Bib? Betul, sangat penghambat itu. Makanya itu harus sering-sering belajar tasawuf itu, benerin hatinya itu. Nah, itu mungkin ada sedikit tips atau trik untuk memperbaiki jiwa terus tadi menyucikan hati juga. Waduh, menurut saya itu perlu kopi bergelas-gelas itu menurut saya. Mungkin bisa Karena nanti di ini ya nggak mudah Bib, ya untuk bahagia versi kita sendiri itu nggak mudah ya. Saya katakan ya,
untuk bahagia itu perlu belajar. Sebagaimana untuk sedih juga perlu belajar kita. Oh, sedih aja belajar ya. Belajar, Mas. Karena kalau kita sedih terus kita nggak punya ilmunya kan pasti melampiaskannya kemana-mana juga gitu. Jadi gini, ada orang yang kayak akalnya itu hilang. Dia itu kadang nggak bisa sedih, Mas. Nggak bisa sedih. Jadi dia harus belajar sedih. Orang gila itu. Iya. Atau saya contohkan, ada misalkan Hitler. Hitler itu kan sukanya membunuh. Sukanya membunuh. Dia tuh kadang nggak merasa sedih. Padahal nanti palingan pas di akhir hidupnya menurut sejarah. Cuman dia tidak merasakan sedih tatkala bunuh orang, tatkala Merasa bangga ya. bahagia terus. Dia harus belajar sedih nih. Oh, artinya Seperti itu kategori orang yang harus belajar sedih. Maka dari itu seorang muslim itu dia itu tidak boleh terlalu pede. Dengan artian terlalu pede ini terlalu pede dengan dirinya sendiri. Wis aku iki ra ono dosa. Aku ini bener semua. Aku ini wis mulia, bisa baca Quran, wis kuliah, wis masuk Prisma. Paling Seperti ganteng, paling cantik itu gimana? Paling ganteng, paling cantik, enggak punya dosa ya. Ya podo itu, podo. Podo. Terlalu pede itu membawa diri dia lupa diri malah. Oh, jadi lupa diri ya. Jadi lupa diri. Jadi naiknya ketinggian nanti takutnya kalau jatuh. Anjlok. Jadi kita termasuk juga harus tahu diri kita juga ya, Beb. Berarti mengenali diri kita kan. Betul. Nah, sekarang gini, Beb. Biar kita itu bisa ya minimal tahu diri lah. Tahu diri artinya mengenal diri kita itu gimana, Beb? Mengenal diri kita itu kita harus mengetahui bahwasanya diri kita, kalau kita orang muslim sekali lagi. Mengetahui bahwasanya kita hamba Allah. Kenapa kok seperti itu? Karena seperti ini, Mas. Nanti ini ada sangkut pautnya. Ini saya ringkas seringkas-ringkasnya, insya Allah. Karena harus berkopi-kopi, Beb ya. Iya, karena meringkas itu lebih sulit daripada ngomong panjang lebar. Oh iya. Itu di mana-mana seperti itu, meringkas lebih sulit. Saya katakan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya, Allah itu Maha Raja dan Maha Memiliki. Itu sifat yang lazim yang harus ada di Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian memang pasti ada. Allah Maha Raja, Allah Maha Memiliki. Makanya di Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, artinya Allah yang Maha Memiliki. Kalau kita bacanya pendek, Maliki Yaumiddin, Allah yang Maha Raja. Seperti itu. Nah, tatkala kita mengetahui Allah ini Maha Memiliki, Maha Raja. Kalau di dunia ini kan ada raja, Mas. Cuman tidak memiliki segalanya kan. Iya. Misalkan presiden ya. Iya. Cuman satu negara. Presiden enggak, Mas. Bahkan satu negara dia tidak memiliki semuanya. Apakah Oh, HP ini milik beliau? Nah, Itu kan enggak tuh, milik saya ini. Seperti itu. Beliau raja cuman tidak memiliki. Ada juga di sana makhluk yang memiliki, cuman dia bukan raja. Contohnya ya kita ini. Kita memiliki ini, cuman Tapi kita bukan bukan raja. raja. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala Maha Raja dan Maha Memiliki. Dari dua sifat ini kita bisa mengetahui bahwasanya Allah itu tidak bisa dikatakan dolim kepada hambanya. Kenapa seperti itu? yang punya ya. Yang punya, Mas. Saya sering contohkan, air ini misalkan dikasih Masnya. Ini dikasih enggak, Mas? Nggih. Ikhlas ya? Nggih, ikhlas. Ini saya buang, Mas. Sampean marah. Loh, Beb, kok dibuang? Sampean dolim. Sampean ini sopo, Mas? Ini punya saya kok. Sudah hak ya itu ya. Sudah hak saya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang terlalu sedih dalam hidupnya karena banyaknya musibah, karena banyaknya masalah, itu dia terlalu yakin, bukan terlalu yakin, terlalu pede bahwasanya menganggap diri dia ini sesuatu yang istimewa di hadapan Allah. Enggak, kita ini hambanya Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Banyak orang-orang itu berprasangka kalau saya ini rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, hidup saya ini bakal enak. Tidak mesti loh. Tidak mesti. Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Makanya kalau misalkan ada yang nanya kita, sampai untuk apa beribadah sama Allah? Mungkin kita jawabnya apa? Ya untuk masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Kan seperti itu. Ini jawaban yang bagus, Mas. Saya anggap ini jawaban yang bagus. Tapi jawaban seperti ini nanti bakal menjerumuskan kita sesuatu yang tidak enak. Jadi kita harus mengatakan, saya ini beribadah kepada Allah karena memang saya miliknya Allah. Saya miliknya Allah. Kenapa kok di samping memang saya menginginkan surga, karena memang saya juga miliknya Allah. Jadi misalkan tidak ada surga atau neraka, saya tetap miliknya Allah. Dengan itu pun kita tahu, Mas. Nanti tatkala kita kena musibah, kita itu tidak berpikiran
ini saya kok udah rajin ibadah, udah rajin sholat, kok masih kena cobaan. Iya. Itu sampai niki sopo. Seperti itu. Jadi rajin ibadah itu tidak menentukan kita itu hidup enak. Biasanya seperti itu. Ya, bukan biasanya juga. Banyak orang-orang yang sampean lihat Mas, para nabi itu apa? Hidupnya seperti itu. Iya, iya. Ada nabi yang dibunuh malah. Kurang dekat apa mereka sama Allah? Apakah mereka itu Nggak bahagia? nggak bahagia? Enggak, mereka itu enggak seperti itu. Maka dari itu, tatkala kita mengetahui diri kita ini hamba Allah, kita ini makhluk yang tidak berhak memiliki apapun dari Allah. Dengan artian jangan sampai terbesit di hati kita, saya harus ibadah kok Allah enggak memberi saya. Wah, ini hati-hati. Seperti itu. Artinya antara ikhtiarnya manusia dengan tawakalnya itu tidak seimbang atau gimana Bib? Iya, bisa jadi seperti itu. Menurut saya dia tidak mengenal dirinya siapa. Oke. Tadi lupa diri itu, Iya, Mas. Iya, iya, iya. Lupa Hampir diri. menganggap diri dia ini, saya ini istimewa. Yang Tuhan punya, ini harus Mas, kalau sudah mengharuskan dia kayak kan jadi kayak jualan gitu, Mas. Tuhan itu diatur itu Bib ya. Jualan tadi, Mas. Saya udah sholat, saya sudah sodako, ini yang paling sering. Saya udah sodako akeh kok duit saya balik-balik. Iya. Nah, ini dia kayak jualan jadi. Sudah kok 1.000 nanti biar kembali 10.000. 10 lipat itu kan. Iya. Itu juga artinya berharap lebih, tapi nggak tahu kalau tadi ya ada yang memiliki, ada yang Betul. jadi raja di raja Iya. itu kan. Kita itu berharap enggak apa-apa. Minta sama Allah itu apa saja. Akan tetapi tatkala hati kita sudah mulai ingkar dengan artian iki ndi sih? Kan ini kita sudah mulai mengingkari. Kok saya? Loh, itu banyak, Mas. Itu adalah sumber-sumber nanti orang keluar dari Islam. Oke. Keluar Jadi dari sudah Islam. ikhtiar, sudah usaha, tapi ikin dijodohkan itu. Iya, gitu. Artinya kan harus tadi ya harus membalikkan kita kepada Allah. Iya, betul. Biar sadar diri, kamu itu seperti ini, jodohmu Iya. itu nanti gini kan gitu ya. Iya. Oke, Bib, ini menarik tentang bagaimana kita bisa menyambut bahagia. Betul. Tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Habib Mustafa, Mas Aldi dan saya. Nah, Habib, tadi menarik mau ngomongin tentang bahagia dan bagaimana cara menyebut kebahagiaan. Nah, ini apakah bahagia itu hanya sebatas perasaan saja atau bisa dinikmati secara lahiriah?
Jelas. rasa saja gitu maksudnya. Jelas. Tatkala kita mendefinisikan bahagia itu adalah keadaan di dalam jiwa yang bisa membuat dia apa ya? Senang. Katakanlah kesenangan Nyaman, ya. yang membuat dia nyaman seperti itu. Itu pasti bisa dirasakan. Bahkan nanti kebahagiaan itu berdampak bagus bagi kehidupan dia. Oke. Seperti itu. Orang yang bahagia itu biasa moodnya itu kan bagus, Mas. Beda halnya sama orang yang sedih, itu moodnya aneh nanti. Ya, artinya Seperti auranya itu kan positif ya. Betul. Jadi memang bisa dirasakan secara lahiriah, bahkan bisa berdampak secara nyata. Orang Kayak yang Habib ini juga auranya positif gitu. Artinya nanti bisa berdampak secara nyata ya di kehidupan Betul. sehari-hari gitu ya. betul, betul. Kalau misalkan seni hidup bahagia itu berarti harus bagaimana mengondisikan jiwa. Betul. Dan kita dilarang, Mas, sedih di dalam syariat. Dengan artian sedih, terlalu sedih terus itu tidak boleh kita. Oke. Kita sedih boleh atas kesalahan kita menghambakan diri, dengan artian kita merasa salah terus sama Allah, itu boleh. Sedih dengan kepergian orang lain, Bib. Mungkin ditinggal nikah atau Ini gimana. tanda petik juga ya. Enggak, artinya kan mungkin ada keluarga yang meninggal itu juga Oh bisa, iya. Bib, ya. Oh iya. Oh itu pasti itu. Udah sedih itu kan daripada keadaan jiwa yang apa ya? Timbal balik daripada kejadian. Seperti itu. Ada sesuatu terjadi kita merasa sedih. Kebahagiaan juga seperti itu kan. Nah, maka dari itu kebahagiaan itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan nyata dan juga nanti bisa berdampak jelas. Seperti itu. Tadi kan tentang mengenali diri juga kan Beb, yang bahwa kita itu seorang hamba. Iya. Nah, tapi selain jadi hamba itu kan di Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa manusia itu sebagai khalifah kan Beb. Betul. Nah, itu cara mencapai kebahagiaan kalau menjadi khalifah itu seperti apa, Beb? Justru itu melengkapi, Mas. Melengkapi. Jadi kita ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin di bumi ini untuk mengatur bumi ini, untuk mensejahterakan bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita mengikuti atau mematuhi perintah Allah untuk menjadi khalifah di dalam muka bumi ini, berarti kita tidak menghambakan diri secara sempurna. Karena ada satu perintah yang kita tidak jalani. Itu perintah terpenting malah seperti itu. Walaupun itu syarat dengan materialisme juga nggak Beb? Kan biasanya kan kalau khalifah ya kita kerja terus Betul, kita betul. ya Betul. apa ya pengen dapat duit gitu juga Betul, kan, Beb? betul. Ya nanti itu perkara hati itu, Mas. Perkara hati. Itu memang agak panjang pembahasannya. Iya, artinya gini Bib, jadi saya menarik gini kan, berarti harus ada sisi kemanusiaannya atau manusiawinya. Karena kita sebagai manusia juga harus bekerja, harus makan, tidur. Pasti. Nah, tapi juga kita tidak lupa bahwa kita tuh seorang hamba. Betul, yang harus betul. mengabdi kepada Tuhan, pada Allah. Nah, itu bagaimana Bib biar bisa seimbang, Bib? Kan kadang lebih condong ke kemanusiaannya tapi lupa dengan ibadahnya ataupun sebaliknya. Iya, makanya Ibadah terus tapi nggak kerja gitu loh maksudnya. nah itu tinggal diseimbangin aja, Mas. Maka dari itu saya katakan yang menjadi kekasih Allah itu orang-orang yang dicintai oleh Allah bukan hanya mereka yang belajar ilmu agama, akan tetapi mereka-mereka yang di bidang kedokteran, di bidang kemasyarakatan, bahkan di bidang arsitektur mungkin. Mereka Persyutingan bisa- juga nggak Beb? Persyutingan ya lupa saya sebutkan, maaf Mas. Perkopian juga Bib ya. Perkopian. Jadi nanti tergantung niat dia itu diaplikasikan di mana, pekerjaan dia itu diperjuangkan untuk apa, Artinya seperti itu. untuk tujuannya apa gitu Bib ya. Iya, maka dari itu Imam Ghazali membagi ilmu di dalam kitab Ihya itu bukan ada ilmu syariat, ada ilmu umum, bukan. Beliau membagi ilmu ada dua, ilmu yang tercela dan ilmu yang terpuji. Oh, ilmu yang tercela dan terpuji. Yang terpuji adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun itu. Termasuk Apapun. ilmu umum. Ilmu dokter itu kurang apa lagi, Iya, membantu orang seperti itu. Kalau ilmu gaib gimana Bib? Wah, itu agak repot. Kalau Jadi saya ilmu bukan yang pakarnya untuk itu. mendekatkan kepada dirinya gimana Beb? Dirinya ini tanda tanya juga ini. Mungkin kepada jodohnya Iya, gitu. pada jodohnya. Wah, itu harus ngopi di belakang layar sebenarnya penjelasannya. Kalau yang tercela itu gimana Bib? Yang tercela tadi kebalikannya, kalau yang terpuji ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang tercela ilmu yang bisa menjauhkan diri kita kepada Allah. Bahkan ilmu syariat, makanya yang disebutkan Imam Ghazali, ya, Rasulullah langsung menyebutkan ada yang namanya ulama su itu apa? Iya, ulama su. Mereka Padahal ilmunya ulama akeh, dia. Mas. Ulama. Tetap Alim kita itu ya, Bib, ya? kita namakan dia alim.
orang ulama dengan artian ilmunya ada banyak, akan tetapi ilmunya ini tidak teraplikasikan dengan baik. Jadi saya sering katakan banyak jaksa itu dihakimi sekarang. Banyak jaksa dihakimi. Padahal dia harusnya menghakimi kan itu. Banyak jaksa dihakimi, banyak satpam itu ditangkap sekarang. Ya. Banyak polisi itu diadili loh. Seperti itu. Maka dari itu Contohnya itu polisi diadili. Karena bermasalah itu. iya, karena ilmunya tadi tidak Aplikasikan dengan diaplikasikan, diterjemahkan dengan sesuai aturannya. Jadi walaupun itu ilmunya positif, tapi kok digunakan negatif ya tersalah. Salah Mas, tetap salah. Saya misalkan punya ilmu banyak untuk menyesatkan orang-orang, ya bodoh. Salah dia. Kalau kebalikannya Bib, ilmunya negatif tapi diaplikasikan untuk positif Bib. Nanti dilihat dulu ilmunya negatif ini apakah menjurus langsung ke dalam keharuman atau tidak. Kalau tidak, masih semu-semu, masih samar-samar, ke positif itu boleh nanti. Oke, kan nanti kan mungkin bisa jadi Mas Aldi pengen belajar santet ini untuk ya biar Belajar nanti bisa pelet, nikah Bib. dengan si A kan itu kan. Oh, Itu kan gitu. untuk kebaikan dulu Mas. Iya. Bisa jadi. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau tanya dari Ada? Oh iya, monggo Mas, monggo. Monggo. Assalamualaikum Beb, izin bertanya Ki. Iya. Ini saya pernah membaca buku Dari mana Mas? Dari mana biar kenal dulu. dari tadi sih. Dari tadi. Dari YIN Kudus. Oh iya. Ya mau tanya, Namanya saya siapa dulu namanya? kenalkan dulu ya, nama saya Syarif Zaki dari YIN Kudus. Bertanya gitu. Oh iya, selanjutnya monggo. Itu saya pernah membaca buku Seni Bersifat Bodo Amat dari Mark Manson. Itu ada suatu kutipan itu berbunyi, kunci dari kehidupan yang baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal, tapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja, hanya peduli tentang hal yang benar, mendesak dan penting. Namun itu sulit banget untuk dilakukan, Bib. Karena itu saya tuh sering memikirkan hal yang aneh, Bib. Maaf ya, Bib. Contohnya? Pernah saya tuh berpikir tuh apakah bisa saya menghilang gitu kayak gitu. Iya. Menghilang Bisa, langsung Mas, kemana bisa. gitu. Untuk saya di Semarang bisa menghilang langsung ke rumah gitu. Iya. Pernah seperti itu. Saya pernah berpikir apakah saya bisa terbang seperti itu dan hal yang aneh yang lainnya. Dan pertanyaan saya itu bagaimana sih Bib, supaya pikiran kita tuh nggak memikirkan hal-hal yang aneh gitu Bib, ataupun hal yang kotor gitu Bib. Seperti itu sih, Iya. Bib. Terima kasih. Oke. Mungkin itu juga yang sering bikin sumpek juga gitu, Beb. Overthinking dan nggak Kalau aneh mungkin bahagia. Mas, kalau kotor tadi loh. Mungkin belum disapu. Ini Gimana, langsung Bib? dijawab. Iya, monggo. Pemikiran yang aneh itu atau yang apapun yang negatif ya. Yang negatif itu bisa hilang dengan belajar, dengan ilmu. Dengan ilmu. Harus pakai ilmu. Nggak bisa nggak pakai ilmu. Kedua, dengan lingkungan yang baik. Circle Circle kelompok kita, ya. betul, circle Komunitasnya kita. apa itu ya? Kita kan bakal berpikir positif kalau orang-orangnya itu positif terus. Ya. Kita itu bakal males kalau orang-orangnya itu kalau ngomong itu ngeluh terus hidupnya. Nyambat Itu terus ya. nyambat terus gitu. Maka dari itu yang harus diperbaiki, carilah ilmu yang bisa menghilangkan keraguan tadi. Yang kedua, pergaulan circle kita dibenarkan lagi itu. Seperti itu. Contohnya kalau pergaulan yang baik itu di mana, Beb? Kayak di Risma itu juga Insya pergaulan Allah. baik. Insya Allah. Insya Allah baik seperti itu. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin Mas Aldi? Ada lagi? Oh iya, ada monggo lagi. Mbak. Ini dari IAIN Kudus juga nih. Jadi Masnya udah puas belum? Apa mau adik? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Naila dari Naila. IAIN Kudus. Mau izin bertanya, Bib. Nggih. Tadi kan jenengan sudah menjelaskan bahwa kebahagiaan itu ada yang semu dan hakiki. Nah, saya dan teman-teman sendiri kan memasuki fase dewasa menuju itu ya. Menuju tua lah gitu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya ini, apakah dalam pernikahan itu termasuk kebahagiaan semu atau hakiki, Bib? Oke, Nah, masuk. bisa dijelaskan. Nggih. Kurang lebih Menarik seperti ini. itu. Terima kasih. Nggih. Menarik bagi para jomblo. Nah, itu menikah itu termasuk dalam rangka menyebut bahagia atau tidak? Tergantung Mas, niat nikah dia itu apa. Kalau hanya untuk melampiaskan syahwat dia, menurut saya jadinya semu. Semu ya. Cuman kalau untuk memperbaiki agama dia, untuk mempersempurna agama dia,
jadinya hakiki. Seperti itu. Kan menikah itu kan katanya Mas Aldi kan itu sama saja kita menutup buku kemudian buka lembaran baru untuk nanti di situ menulis hal-hal yang baru juga. Betul. Bisa masalah juga kan itu kan. Nah itu apakah juga bisa untuk jadi wasilah kita menjemput kebahagiaan? Betul. Maka dari itu kebahagiaan itu yang seperti apa dulu tadi? Kalau misalkan kebahagiaan itu adalah ridhonya Allah, kita bisa Nah mendapatkan. ini saya jadi tanya Bib, apakah kebahagiaan itu macam-macam Bib? Kebahagiaan ya relatif tadi Mas. Relatif, kebahagiaan relatif. Tapi yang benar-benar hakiki yang semua orang detail itu seperti apa Bib? Nggak bisa semua orang. Kita harus yang ditentukan siapa dulu yang menentukan itu. Makanya saya katakan sekali lagi, orang berbeda-beda kebahagiaannya. Ada yang senengnya ke pantai, ada yang wis makanan aja kita berbeda-beda. Seperti itu. Akan tetapi kebahagiaan yang dibenarkan oleh syariat ya yang sesuai syariat tadi. Seperti itu. Orang itu bisa bahagia dengan syariat karena kebiasaan nantinya Mas. Ada orang yang memang bahagia dengan syariat ya memang karena diri dia ini sudah diciptakan sama Allah itu mudah. Mau sholat itu mudah. Ada orang-orang itu kalau mau sholat malam itu enggak perlu pakai alarm Mas. Nek kita kan alarm wis pirang-pirang. Cuman akhirnya sholat subuhnya bareng sholat duha tetap. Seperti itu. Pakai spion Bib ya. Iya. Maka dari itu sekali lagi untuk mbaknya yang nanya tadi, itu bisa menjadi kebahagiaan yang semu kalau niatnya cuman dilampiaskan untuk syahwat. Cuman kalau niat dia, saya ini nikah untuk menambahkan agama saya, untuk memperbaiki diri saya lagi, untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan lain-lainnya, itu menjadi kelezatan atau kebahagiaan yang hakiki. Bahkan sampai akhirat nanti kan gitu ya. Sampai akhirat, betul. Kembali lagi ke masalah kebahagiaan gitu. Tadi kan bahwa letaknya itu di jiwa kita. Nah jiwa itu sebenarnya tadi hakikatnya itu kemana gitu Beb? Dorongan jiwa kan ada yang kayak klasifikasi jiwa kan itu juga macam-macam gitu. Betul. Kan kayak yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah itu betul. Itu kembali kepada Allah lah, itu apakah itu dorongan jiwa yang sebenarnya itu memang sudah fitrahnya manusia itu seperti itu gitu Beb? Dorongan jiwa itu Mas, jiwa atau orang-orang menyamakannya hati atau apapun itu, jiwa itu dorongannya itu dari panca indera kita. Panca indera kita dengan artian alat menerima ilmu tadi. Panca indera kita kan ini alat. Saya bisa mengetahui Mas Aldi ini ganteng. Kenapa? Dengan cara apa? Pakai mata saya. Seperti itu. Maka dari itu nanti dari mata itu ditransfer ke jiwa kita atau ke hati kita. Nah hati ini nanti yang mengelola. Misalkan saya diejek orang, kuping saya mendengar, mata saya melihat, nanti kata-kata ejekan itu masuk ke hati, dikelola sama hati saya. Kalau hatinya ini benar, dia bakal mengatakan, wis ndak apa-apa diejek orang, nanti sampean bakal mulia dewe. Seperti itu. Dia bakal transfer ke otak kita nanti hal yang positif. Tubuh kita nanti menerjemahkan itu jadi hal positif, ndak menjawab, ndak, wis santai aja. Cuman beda halnya kebalikannya kalau misalkan hatinya tidak baik, sampai niki dihina loh, sampai harus balas. Wah itu jadi hal negatif. Itu juga aplikasinya ini tangan ini bisa. Oh iya betul. Itu kan dari hati terus ke pikiran nanti baru ke apa? Ke tubuh ini. Ya, nanti main fisik gitu ya. Iya, merespon daripada betul hati tadi. Dorongan jiwa itu pokoknya sekali lagi. Nah, dari panca indera. Itu biar ini jiwa kita itu tadi ya di Mas Aldi itu bisa tenang, santai ketika mendapat masalah itu. Ada nggak tip yang selain ada tadi biar bisa kita selain ilmu lebih kan ilmu sudah pasti. Betul. Itu untuk nanti merespon di hati. Selain itu apa Bib? Itu yang lagu Tombok Hati itu. Oke, Tombok Hati 5 perkara itu ya. Mungkin masuk itu. Untuk menjaga hati kita biar tidak terprovokasi dari luar ya. Untuk zaman akhir ini Mas, atau akhir zaman Mas. Saya balik. Akhir zaman ini yang paling gampang dan paling mudah bagi kita kumpul sama orang-orang soleh. Gitu. Kenapa? Karena kita ini kalau misalkan mau baca Quran juga ndak khusyuk. Cuman saya tidak menganjurkan ya kalau meninggalkan Al-Quran. Ya harus dibaca tetap walaupun tidak khusyuk. Walaupun tidak khusyuk. Terus dengan maknanya lagi lebih sulit lagi. Cuman tetap diusahakan. Cuman yang paling mudah di antara semuanya yaitu kumpul sama orang-orang soleh. Itu paling punya potensi dilakukan oleh kita semua. Betul. Makanya kalau kembali lagi ke masalah jiwanya orang-orang soleh itu memiliki aura yang berbeda Mas.
Sampai nek sowan ke apa Kiai, kiai besar. Itu kita kayak tenang sendiri wis. Ya ini saya juga tenang melihat Waduh. Ini beliau ndak sowan kan, kita yang ke sana. Ini Iya, saya yang sowan berarti. Maka dari itu beda halnya Mas. Sampai nek misalkan duduk sama orang itu bawaannya sumpek. Itu kan ada yang Iya, seperti ada. itu. Ada orangnya sini. Di luar kayaknya. Tak suruh keluar tadi. Seperti itu jiwanya. Maka dari itu kalau kita mau tenang itu sering-sering sama orang-orang yang soleh. wong kang soleh kumpulano itu ya. Betul, betul. Cuman sekarang itu ada permasalahan gini, Beb. Tadi kalau kita misal diejek atau disalahi oleh orang lain lah gitu, Beb. Itu kan kadang kita kayak semacam logika obat lah, Beb. Kita kayak merasa nggak apa-apa lah diejek, nanti kita dapat sesuatu di akhirat. Betul. Tapi Itu gagal nggak, Bib? nah, Nggak kira-kira apa-apa itu itu enggak apa-apa. Yang nggak boleh itu Mas, yang nggak boleh itu menuntut Mas. Saya kok udah diejek kok ini enggak dapat apa-apa, seperti itu. Kalau berharap ya itu harus kita. Tapi kan itu kadang membuat orang itu, kita kan merasa besok ada balasannya di akhirat gitu. Kita kayak merasa masih ada dendam gitu, kayak ada yang belum tuntas di hati gitu loh, Beb. Iya. Nah, itu bagaimana cara menuntaskannya gitu loh, Beb. Oh, iya, salah dewe gua. Kadang kita masih merasa besok dibales ngono. Dan itu kayak setiap hari itu diiling-iling terus gitu sama Iya. dia gitu. Sebenarnya ya enggak apa-apa, nanti setiap keburukan itu nanti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu bakal diadu sama Allah. Jadi bayangkan nek misalkan kita satu hari ngerasani satu wong, 60 tahun kita hidup berapa orang itu kita rasani, itu nanti bakal kita berantem semua di hadapan Allah. Sama mereka semua. Kan, itu kan. Dikalkulasikan. Maka dari itu kalau misalkan kita wis biarin nanti tak tuntut di akhirat, itu enggak ada masalah menurut saya. Cuman ya sampai kita ini masih banyak dosanya, kenapa enggak diikhlaskan, nanti gantinya kan lebih baik. Dan itu kadang kan juga menghalangi kita untuk bahagia kan, Beb. Karena kita memikirkan orang lain, orang itu terus gitu loh. Betul. Kita nggak fokus sama diri kita sendiri juga. Berarti menurut yang tanya tadi Mas siapa tadi namanya? Zaki. Mas Zaki itu kan. Zaki. Itu ada mungkin baca filsafat tentang sifat bodoh amat itu kan dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan secara individu. Betul. Itu apakah diperbolehkan? Iya, betul. Harus. Kita harus bodoh amat. Dengan artian orang-orang ini hidup apa kata manusia kan, kebanyakan. Mereka ini membangun penjara sendiri yang mana besi-besinya itu omongan manusia. Itu zaman sekarang terlebih perempuan nih. Perempuan itu apa namanya, jiwanya itu tipis bahasa saya. Saya tidak mengatakan lemah, cuman tipis. Karena kenapa? Omongan orang tuh sangat berpengaruh sama mereka. Dia gampang merasa mungkin gitu. Gampang banget, sampean bilang mereka ini jelek, mereka bakal sumpek seharian itu. Mereka bilang, Kalau dibilang maka dari cantik itu- gimana, Beb? Wah, maka dari itu saya nasihati bagi kaum perempuan, jangan terlalu percaya omongan laki-laki. Jangan terlalu percaya. Itu nasihat dari saya yang laki-laki. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi bodoh amat enggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak Tapi apa-apa. kalau masalah kalau bodoh beneran untuk Bib. Tadi kan Mungkin bodoh amatnya itu bodoh banget Oh, gitu loh, bodoh Beb. banget ya. Maka dari itu Mas, kita bodoh amat. Tidak ngurusi orang lain itu harus. artinya fokus terhadap diri sendiri. Fokus terhadap diri sendiri dan apa yang menjadi tujuan kita di dalam dunia ini. Selagi itu baik, nggak usah urusin orang. Orang mau ngomong A B C D, wis nggak usah. Mungkin kita fokus pada jangkauan kita aja gitu, Beb. Misal ya keluarga, terus teman dekat, nggak sampai yang Oh itu iya, ya bisa juga. Walaupun menurut saya juga nanti harus Bermasalah dikoreksi juga, lagi itu kalau soalnya ndak dari keluarga apa benar semua kan ndak mesti. Apa dari orang tua benar semua seperti itu. Yang penting kita ini ada di jalan Allah, di jalan yang benar. Wis omongan dari orang kita tinggalkan, ndak ada Walaupun urusannya. dari luar membahayakan, Bib. Misalkan menyerang kita itu. Oh, ndak ada urusan, mereka ndak bisa membuat kita dapat pahala atau mendapatkan dosa. Kalau konsep saya sih seperti itu. Orang ngomongin kita, sampean bergerak salah Mas, diem pun salah. Iya, betul. Iya, punya kepala pusing, ndak punya kepala medin itu. Iya, jadi semuanya apa ya, relatif seperti Atau itu. tidur itu solusi, Bib, tidur. Maka dari itu Jadi nggak tidur dapat itu bisa dapat pahala kita. Dapat pahala. Seperti itu. menghindari masalah soalnya, Beb. Betul. Misal kita ditagih hutang tidur aja gitu. Wah itu dolim dengan hak orang lain. Oke, Seperti oke. itu. Mas Aldi ada pertanyaan dari netizen? Mungkin pertanyaan dari saya sih, Beb. Oke, monggo, Mas. Nah, tadi terkait kebahagiaan tadi, Beb. Mungkin kembali lagi ke bodoh amat tadi. Apakah kemudian kebahagiaan itu cuman dari kita sendiri
kan karena manusia itu kan makhluk sosial, Beb. Iya. Kadang ya kalau saya ya, kadang itu saya punya perasaan senang ketika membahagiakan orang lain, terus Luar merasa biasa bermanfaat sekali, Mas gitu. Itu kayak ya modus juga sih. Ya itu mungkin ada perasaan-perasaan kayak gitu. Itu berarti kan makhluk manusia itu kan juga punya kebahagiaan ketika melakukan kebaikan gitu. Betul. Berarti dasarnya itu kebaikan. Berarti Iya. apakah bahagia itu harus baik? Kayak tadi kan dikatakan ada juga orang yang berbuat jahat itu Bahagia. gitu. Betul. Jadi tergantung tabiatnya, Mas. Kalau misalkan kayak orang-orang kayak Mas Aldi ini yang bahagianya kalau bahagiakan orang, ya Orangnya itu satu tok tabiatnya Mas tapi. sampean. Satu tok orang. Wah, Perempuan berarti sih sana. berarti tidak benar itu. Maka dari itu kalau misalkan kita ingin bahagia yang benar ya tadi ya, kita harus mengikuti jalan yang benar Artinya sesuai dengan syariat. sesuai dengan syariat. Seperti itu. Nanti kan kalau dikatakan kebahagiaan semu itu sebenarnya anggap aja bukan kebahagiaan gitu loh, Beb. Kan karena semu Ya kan, Beb. bisa seperti itu. Jadi yang hakiki adalah yang mendekatkan diri kepada Allah. Pada Allah. Oke, kembali ke bodo amat, Bib. Ya. Saya biar suka tidak banget berhubungan bahas bodo sama amat ini. ya. Kan ada nih tipikal orang gini. Pokoknya kalau dia punya masalah didem-dem, orang lain nggak boleh tahu. Tapi kalau orang lain pengen minta tolong dibantu itu. Itu kan kontradiktif dengan bodo amat ya. Artinya ketika ada orang datang ke rumah minta tolong, oke tak tolong. Padahal dalam kamar dia tuh menangis sendiri itu. Atau sedih atau punya masalah yang tidak terselesaikan. Itu gimana itu? Itu bukan kontradiksi, kayaknya salah pemahaman arti bodoh amat itu. Oh, Bodoh itu amat gimana? itu tidak memikirkan kata-kata yang dilontarkan dari lain. orang lain untuk dirinya, iya. seperti itu. Kalau itu kan dia itu peduli sama orang lain, gitu. Ada kata-kata bodoh amat yang buruk memang, Iya. yang buruk dengan artian dia itu tidak bisa merasakan sakit kalau orang lain sakit. Iya. Nah ini yang bahaya. Itu bodoh amat yang tidak dianjurkan itu. Makanya ada kitab di sana namanya Fannun Al-Mubalah. Skill untuk bodoh amat. Oh, ada kitabnya. Ada kitabnya, itu udah diterjemahkan juga bahasa Indonesia. Kayaknya teman saya yang terjemahan. Orangnya bodoh amatan soalnya. Seperti Tapi kalau orang lain minta bantuan, kita bagaimana sikap kita? Apakah tetap bodo amat atau itu. Ya, seharusnya kalau misalkan kita ini mau jadi orang baik ya dibantu? jangan bodoh amat. Jangan bodo amat malah. Jangan bodoh amat. Ya. Jadi harus apa? Harus bodoh amat. Tapi jangan bodo amat. Jangan bodoh. Ini gimana? Tapi terkadang itu kalau semakin dibantu tuh kayak semakin toksik gitu loh, Beb. Dia mungkin udah diutangi, terus Oh, dibayar, gitu. terus Ini curhat hari ini. berikutnya Iya. nah ini curhatan ini, Beb. Yang kayak gitu loh yang Itu enggak apa namanya, maka dari itu kebenarannya itu yang seperti apa. Kalau misalkan sampai enggak, tabiat sampean ini enggak mampu untuk membantu terus, ya jangan dibantu. Seperti itu. Sampean enggak wajib membantu semua orang. berarti kita boleh menolak juga gitu, Beb. Boleh, enggak apa-apa. Enggak Ini kan apa-apa. kadang ada perasaan gak enak gitu loh kalau kita nggak Berarti itu enggak bodo membantu. amat, Mas. Iya, perasaan. Ya itu kan perasaan- mungkin jiwa perasaan perempuan gitu kan, Beb. itu. Iya. Berarti ya artinya tetap dibantu semampu kita itu ya. Iya. Walaupun mungkin kita juga cari bantuan nggak bisa untuk diri kita loh ya. Itu gimana? Misalkan nih tadi orang sering datang ke rumah minta bantuan, kita bantu walaupun itu dengan materi, dengan apapun lah. Tapi kita juga punya masalah sendiri di dalam rumah itu. Misalkan rumah tangga atau mungkin masalah pribadi. Iya. Nah itu juga tidak ada solusinya. Tapi sering ngasih solusi ke orang lain itu loh, Wi. Kan nggak seimbang ini. Menurut saya ya tadi Mas, kayaknya kalau ada orang itu yang jadi bodoh amat itu ada dua. Ada yang buruk, ada yang ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif itu orang-orang yang tidak mendengarkan kata-kata orang lain terhadap dirinya, sesuatu yang buruk. Itu yang positif. Kalau yang negatif, dia tidak peduli sama manusia lainnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia peduli sama orang lain, itu ya bukan bodoh amat pastinya. Itu orang-orang yang peduli sama orang lain. Jadi orang yang peduli sama orang lain, dia juga bisa di satu sisi dia itu orangnya bodoh amatan. Dengan artian dia tidak mendengarkan orang lain. Iya. Kan bisa tuh Mas Aldi misalkan orangnya senang bantu orang. Tiba-tiba ada temennya, Aldi apa tuh kok bantu orang, riak itu. Pengen dilihat bantunya cewek tok. Seperti Iya, itu. itu betul, Nah, betul. Mas Aldi enggak. Ini contoh kan ya Mas. Contoh bisa aja. salah bisa benar. Salah ya, Beb. Nah,
Mas Aldi ini kan di satu sisi peduli sama orang lain, di satu sisi dia bodoh amat. Dengan artian tidak mendengarkan kata-kata yang negatif untuk diri dia. Seperti itu. Itu baik. Baik, seperti itu. Tapi kalau misalkan kok ditanggapi itu malah tidak baik itu ya. Iya, betul. Jadi kebahagiaan itu memang harus punya porsi yang pas gitu. Maksudnya yang nggak terlalu berlebihan dan nggak kurang. Jadi kayak ada porsinya gitu loh, sesuai dengan. Bisa seperti itu. Susah sih Mas, karena kan tadi kata beliau itu relatif. Kebahagiaan saya dengan Mas Aldi juga artinya itu punya kapasitas masing-masing, punya makom sendiri udah juga. Iya. Ya, mungkin yang terpenting juga kita mengetahui diri kita, kayak hadis Nabi juga kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu juga kan. Yang tadi saya katakan itu, yang siapa yang tahu diri dia ini hamba, dia itu bakal tenang Mas hidupnya. Soalnya dia meyakini bahwasanya ya saya ini cuman hamba. Nanti apa yang saya punya ini ya bukan milik Allah. Makanya ada pepatah, hiduplah kayak tukang parkir. Dia itu mobilnya banyak, cuman tidak merasa memiliki. Tapi kan minta upah gitu. Minta upah. 3.000 dulu gitu. Oke Bib, ini karena waktu sudah habis, mungkin ada closing statement buat para pemirsa tentang bagaimana seni hidup bahagia. Monggo. Ya diantaranya seni hidup bahagia itu kita harus bodo amatan tadi. Bodo amat. Jangan terlalu hidup ini ikut omongan orang. Omongan orang itu ya. Termasuk tidak mudah disetir orang ya. Iya, tidak mudah disetir orang. Jadi selagi kita itu di dalam jalur yang benar, ya jangan berpaling Mas. Jangan berpaling walaupun Gas terus ya. Gas terus sudah. Tidak usah tengok kanan kiri. Makanya ada pepatah juga, orang yang berenang itu balap renang. Yang menang itu orang yang selalu melihat ke depan. Yang kalah itu biasa sering tengok kanan kiri. Seperti itu. Nanti habis ini lihat aja videonya. Orang berenang ya, lihat Iya, video orang berenang gitu. Dia lomba berenang Mas. Seperti itu. Lomba berenang. Yang laki loh ya, bukan yang perempuan haram dilihat. Ini yang terakhir, yang laki loh Mas Aldi. Iya. Oke, semua Bu, sampun. Sampun. Mas Aldi ada tambahan atau ada Mungkin kalau pesan buat saya pemirsa? merangkum sedikit yang saya pahami itu berarti kita untuk bahagia tuh harus punya ilmu juga nih Beb. Betul. Seperti tadi nggak mudah disetir orang kan, berarti kita harus bisa setir sendiri kan Beb. Betul. Ya, menyetir sendiri itu kan juga butuh ilmu. Kalau Betul. saya pahami juga seperti itu sih. Gitu Mas Anis. Saya juga pengen nambah juga lah. Jadi kalau kita sudah bisa selesai dengan diri kita sendiri, insya Allah kita juga bisa menyelesaikan urusan orang lain. Betul. Orang yang mampu membahagiakan orang lain itu yang sudah bahagia berarti gitu ya Mas. Terhadap diri sendiri. Oke, Bib, terima kasih sudah nemenin ngopi saya. Mas Aldi juga terima kasih. Para pemirsa dan penonton, sahabat ngopi dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada edisi kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.